Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 91. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Yan Feng yang marah dan penuh dendam mengeluarkan serangan dahsyatnya. Dengan kekuatan tulang naga, ia melepaskan arus es raksasa yang membekukan seluruh panggung. Yan Feng yang yakin serangannya pasti mematikan, justru terkejut saat melihat keduanya masih berdiri tegak. Bahkan, ia baru menyadari bahwa serangannya justru membunuh rekan setimnya sendiri, Lu Genggeng. Huo Yuhao memanfaatkan kelemahan Yan Feng dengan sempurna. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menipu Yan Feng, membuatnya salah mengira target serangannya. Yan Feng yang awalnya sombong, kini diliputi kebingungan dan kemarahan. Ia tak menyangka bahwa Huo Yuhao yang kekuatannya jauh di bawahnya bisa mengecohnya dengan begitu mudah. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Yan Feng melepaskan seluruh kekuatannya dalam bentuk serangan es yang mematikan. Dalam keadaan terdesak, Huo Yuhao mengeluarkan harta karun berharga, air mata duka yang diberikan oleh Wang Qiu'er sebelum pertandingan. Dengan harta karun tersebut, Huo Yuhao mengaktifkan keterampilan fusi jiwa dengan Wang Qiu'er membangkitkan sang dewa naga emas. Tidak cukup sampai di sana, bahkan Huo Yuhao memanggil Wang Dong'er dan memintanya mengaktifkan keterampilan fusi jiwanya juga. Huo Yuhao berhasil menggabungkan 3 kekuatan luar biasa dan mengaktifkan teknik fusi jiwa Trinitas, mengubahnya menjadi sosok yang sangat luar biasa. Di episode selanjutnya, di panggung utama, para pejabat tinggi Kekaisaran Matahari Bulan, termasuk tutor kekaisaran yang misterius, Juzi dan Jing Hongchen, menyaksikan pertarungan dengan penuh ketegangan. Mereka terpesona oleh sosok keunguan emas yang muncul tiba-tiba, mengubah cuaca dan menciptakan aura yang begitu memukau. Tidak ada yang pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong'er melampaui semua ekspektasi. Bahkan bagi para tuan jiwa yang berpengalaman, pertanyaan besar muncul di benak mereka. Apa sebenarnya kekuatan ini? Yan Feng yang berubah menjadi naga tulang berusaha melawan dengan segala kekuatannya. Namun, serangan dahsyatnya terhalang oleh sosok keunguan emas yang tampak tak tergoyahkan. Dengan gerakan sederhana, sosok itu mengubah butiran salju menjadi pusaran es yang mematikan, menciptakan suhu ekstrim yang bahkan membuat para penjaga penghalang panggung merasa kedinginan. Yan Feng yang awalnya percaya diri, mulai panik saat Raja Kerangka, rekan setimnya, hancur dalam sekejap oleh serangan telapak tangan sosok itu. Kekuatan yang ditampilkan benar-benar di luar nalar. Sosok keunguan emas terus menunjukkan keunggulannya. Dengan gerakan elegan, dia mengangkat tangannya dan menciptakan serangan es yang menghancurkan. Naga tulang Yan Feng yang mencoba menyerang dengan segala kekuatannya justru terhenti di depan telapak tangan kiri sosok itu. Serangan terakhir Yan Feng yang seharusnya menjadi puncak kekuatannya justru berakhir dengan kegagalan total. Tubuhnya hancur dan jiwanya pun lenyap. Pertarungan ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Di panggung utama, suasana berubah drastis. Tutor kekaisaran yang awalnya tenang, kini diliputi kemarahan dan kesedihan. Murid-muridnya yang merupakan bintang-bintang muda Gereja Roh Kudus telah tewas di tangan Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Ia bersumpah akan membalas dendam, dan aura berbahaya yang dikeluarkannya membuat semua orang di sekitarnya waspada. Jing Hongchen bahkan melangkah maju untuk melindungi Su Tianran, sang kaisar, dari kemarahan tutor kekaisaran yang hampir tak terbendung. Sementara itu, di panggung pertarungan, Huo Yuhao dan Wang Dong'er kembali ke wujud asli mereka. Wang Dong'er dengan sigap menangkap Huo Yuhao yang hampir terjatuh. Meski terlihat lelah, Huo Yuhao tetap bersemangat. Matanya bersinar dengan kegembiraan dan kepuasan. Mereka telah mengalahkan musuh-musuh kuat mereka, dan kemenangan ini adalah bukti nyata dari kekuatan dan kerjasama mereka. Huo Yuhao tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Mereka telah membuktikan diri sebagai petarung sejati.
Wang Dong'er memandang Huo Yuhao dengan tatapan penuh kebahagiaan. Meski dia selalu merasa tidak kalah dari Huo Yuhao, pertempuran ini membuktikan bahwa Huo Yuhao telah melampauinya dalam hal strategi dan pengendalian pertarungan. Mereka berenam berhasil mengalahkan 4 lawan yang jauh lebih kuat, termasuk Yan Feng, seorang sage jiwa dengan kekuatan naga tulang. Huo Yuhao tampaknya selalu punya rencana cadangan setiap kali situasi menjadi genting, dan itu yang membuat mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Wang Dong'er merasa bangga memiliki Huo Yuhao sebagai pasangannya. Huo Yuhao di sisi lain merenungkan setiap detail pertarungan. Dia menyadari bahwa kemenangan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kontribusi dari setiap anggota tim. Bei Bei, meski terluka parah, berhasil membuka jalan untuk menyelamatkan Tang Ya. Susansi dengan berani menerobos garis pertahanan musuh, sementara Xiao Xiao berhasil mengunci Raja Tengkorak, mengurangi jumlah lawan. Huo Yuhao sendiri menggunakan berbagai kartu truf, mulai dari gletser tanpa salju hingga kombinasi Ice Explosion untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Namun, Yan Feng ternyata jauh lebih kuat dari yang dia duga, memaksanya untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Salah satu kartu truf terbesar Huo Yuhao adalah kemampuan fusi jiwa Trinitas yang dia lakukan bersama Wang Dong'er dan Wang Qiu'er. Ini adalah langkah berani yang dia ambil di tengah tekanan pertarungan. Dengan memanfaatkan kompabilitas tinggi antara ketiganya, Huo Yuhao berhasil menciptakan keterampilan fusi yang luar biasa, yang dia namakan transformasi naga kupu-kupu ungu dan emas. Keterampilan ini menggabungkan kekuatan ultimate ice-nya, elemen cahaya Wang Dong'er, dan kekuatan Wang Qiu'er, menghasilkan serangan yang tak tertandingi. Selain itu, Huo Yuhao juga menggunakan domain interferensi spiritual yang memungkinkannya menipu Yan Feng hingga membunuh rekan setimnya sendiri, Lu Genggeng. Kemampuan ini ditambah dengan peningkatan keberuntungan dari mata nasibnya, membuat Huo Yuhao bisa mengendalikan pertarungan dengan lebih efektif. Hujan deras yang turun selama pertarungan juga memperkuat kekuatan ultimate ice-nya, memberinya keunggulan tambahan. Di akhir pertarungan, Huo Yuhao merasa lega dan bangga. Mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh kuat mereka, dan itu semua berkat kerjasama tim serta strategi briliannya. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin bersemangat, yaitu kebangkitan permaisuri es. Ini adalah kabar baik yang menandakan bahwa kekuatannya akan semakin meningkat di masa depan. Permaisuri es akhirnya bangun dari hibernasi setelah menghabiskan banyak kekuatan saat menyatu dengan permaisuri salju sebelumnya. Kebangkitannya membawa perubahan besar bagi Huo Yuhao, terutama dalam menguasai kemampuan terakhir dari cincin jiwa keempatnya. Cincin ini yang berasal dari roh permaisuri salju memberikan Huo Yuhao kekuatan baru yang luar biasa, termasuk kemampuan kebanggaan es dan permaisuri salju. Meski Huo Yuhao belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, dia berhasil menggunakannya dalam pertarungan melawan Yan Feng, mengalahkan naga tulang dengan gemilang. Wang Dong'er yang menyaksikan semua ini takjub dengan betapa banyak kartu truf yang dimiliki oleh Huo Yuhao, sementara Wang Qiu'er diam-diam membantu dari belakang layar. Kemenangan Sekte Tang atas Sekte Roh Kudus menjadi momen bersejarah. 6 anggota Sekte Tang berhasil mengalahkan 7 tuan roh jahat yang tangguh, termasuk Yan Feng yang memiliki kekuatan naga tulang. Kemenangan ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi Sekte Tang, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi Gereja Roh Kudus yang mendukung Sekte Roh Kudus. Setelah pertarungan sengit, Huo Yuhao dan timnya bersatu di panggung, menyerukan nama Sekte Tang dengan penuh kebanggaan. Suasana penuh kemenangan ini mengguncang penonton, dan nama Sekte Tang pun bergema di seluruh benua. Di area istirahat, Scorpion Tiger Doulo, Zhang Peng, mencoba mengobati Tang Ya yang masih terpengaruh oleh kendali Gereja Roh Kudus. Namun, teriakan kemenangan Sekte Tang sempat membuat Tang Ya menunjukkan sedikit kejelasan dalam pandangannya. Zhang Peng yang marah atas kekalahan murid-muridnya mencoba mengintimidasi tim Sekte Tang, tetapi Nan Qiu dengan berani menantangnya. Meski begitu, Zhang Peng memilih untuk pergi bersama Tang Ya dan anggota Sekte Roh Kudus lainnya, meninggalkan suasana tegang yang perlahan menghilang. Setelah pertarungan, Huo Yuhao dan Wang Dong'er kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Mereka berdua saling mendukung, menyalurkan kekuatan Hao Dong untuk memulihkan energi mereka.
Namun, di balik kegembiraan kemenangan, ada sesuatu yang gelap bergolak di Radiant City. Pertarungan besar lainnya sepertinya sedang menanti, dan turnamen Master Jiwa Pemuda Elit mendekati babak final yang menentukan. Di sebuah restoran kecil di pinggiran Radiant City, 3 wanita misterius duduk di meja terjauh. Mereka mengenakan topi bambu dan jubah lebar yang menutupi wajah dan tubuh mereka. Salah satu dari mereka, Su Jiu, putri kekaisaran bintang Luo, mengungkapkan kekagumannya atas kemenangan Sekte Tang melawan Sekte Roh Kudus. Weina, putri kekaisaran jiwa surgawi, juga terkesan dengan kemampuan luar biasa anggota Sekte Tang. Zhang Lexuan, kakak senior tertua dari Shrek Academy, menjelaskan bahwa meski Sekte Tang tidak mewakili Shrek Academy, mereka tetap menjadi bintang-bintang muda yang luar biasa. Ketiganya membahas rencana rahasia untuk menghadapi ancaman dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan Shrek Academy setuju untuk bergabung dalam operasi tersebut, mereka berharap kerjasama ini akan membawa hasil yang baik. Sementara itu, Su Tianran, pemimpin Kekaisaran Matahari Bulan, duduk di istananya dengan tenang. Dia mendengarkan laporan dari bawahannya tentang persiapan pertahanan di berbagai wilayah. Su Tianran tampak puas dengan persiapan yang telah dilakukan, terutama di front barat. Dia berharap musuh-musuhnya akan memilih jalan barat yang akan memudahkan upaya pertahanannya. Setelah mendengarkan laporan, Su Tianran kembali ke kursi rodanya, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Keesokan harinya, Radiant City bangun dengan suasana tenang setelah pertarungan epik antara Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus. Huo Yuhao yang telah pulih berkat kekuatan regeneratifnya dan kekuatan Haodong yang dia bagikan dengan Wang Dong'er, merasa segar dan penuh energi. Mereka mengunjungi Bei Bei yang sedang pulih dari luka-lukanya. Meski terlihat pucat, Bei Bei tetap optimis dan percaya diri. Dia menjelaskan bahwa lukanya tidak separah yang terlihat dan dia berhasil memicu reaksi dari Tangya yang masih terpengaruh oleh kendali gereja Roh Kudus. Bei Bei yakin bahwa upayanya telah membuka celah kecil dalam hati Tangya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er merasa lega mendengar penjelasan Bei Bei. Mereka juga membahas rencana untuk malam itu yang telah diatur bersama Zhang Lexuan. Bei Bei menekankan pentingnya tetap waspada, terutama karena gereja Roh Kudus mungkin sekarang membenci Huo Yuhao setelah kekalahan mereka. Huo Yuhao tersenyum dan meyakinkannya bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Meski begitu, Bei Bei tetap memintanya untuk berhati-hati. Setelah percakapan singkat, Huo Yuhao dan Wang Dong'er kembali ke kamar mereka. Wang Dong'er yang bersemangat tentang operasi malam itu mengungkapkan kekhawatirannya tentang keselamatan Huo Yuhao yang akan menghadapi lebih banyak resiko. Huo Yuhao meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, terutama karena dia memiliki rencana cadangan jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Saat mereka tiba di kamar, Huo Yuhao menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di meja teh. Sebuah surat misterius telah ditinggalkan di sana, dan setelah membukanya, mereka menemukan pesan yang memperingatkan mereka untuk segera pergi ke sisi barat, yang masih aman untuk saat ini. Huo Yuhao mengenali tanda tangan di surat itu sebagai milik Juzi, mantan temannya dari Akademi Matahari Bulan. Wang Dong'er, meski sedikit cemburu, mengakui bahwa Juzi telah mengambil resiko besar untuk mengirim pesan itu. Huo Yuhao menjelaskan bahwa situasinya mungkin lebih berbahaya daripada yang mereka duga, dan mereka harus berhati-hati. Meski sisi barat adalah satu-satunya pilihan mereka, Huo Yuhao yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang, terutama karena dia memiliki kartu truf yang bisa digunakan jika situasi menjadi genting. Sementara itu, di Radiant City, suasana mulai ramai menjelang final turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian. 3 organisasi bawah tanah telah menyiapkan hadiah besar untuk para pemenang, termasuk alat jiwa kelas 9 dan logam langka. Turnamen ini menarik banyak perhatian dan para penonton bersemangat untuk bertaruh pada hasilnya. Namun, di balik kemeriahan ini, ada ketegangan yang terasa, terutama bagi mereka yang terlibat dalam operasi rahasia malam itu. Di Hotel Hijau, penatua ketiga dari Aliansi Air Senja mulai gelisah karena Tangxi dan Tanggu, 2 insinyur jiwa yang diharapkan hadir, belum muncul. Chen An yang bertanggung jawab menginformasikan mereka berkeringat dingin karena takut akan konsekuensi jika mereka tidak datang tepat waktu. Penatua ketiga mengancam bahwa Chen An akan menanggung akibatnya jika terjadi kegagalan. Suasana tegang ini mencerminkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam operasi malam itu.
Malam itu, Radian Chitty tampak tenang di permukaan, tetapi di balik ketenangan tersebut ada gelombang perubahan yang siap terjadi. Baik Sekte Tang, Shrek Academy, maupun kekuatan lainnya tahu bahwa ini adalah awal petualangan yang lebih besar. Semua pihak bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang, dengan harapan bisa melewati malam itu dengan selamat. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 91 dari Donghua series Soul Land 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.